Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di mata pelajaran matematika minat oleh saya Pak Adam ya. Oke, kalau sebelumnya kita udah review udah 4 minggu ya, 5 minggu ya, tentang kaidah pencacahan sama peluang. Oke, jadi kita bakal mempelajari tentang peluang sebenarnya ya. Dan ini juga berhubungan sama statistika, yaitu judulnya tentang distribusi peluang. Jadi di sini kita udah bakal kayak menyimpulkan dari suatu kejadian ya. Kalau kemarin mah ngitung-ngitung aja, kalau ini ada kesimpulan-kesimpulannya. Oke, seperti apa sih? Nah, kita pendahuluan dulu ya. Jadi yang tadi saya bilang untuk yang sekarang berhubungan sama statistik ya. Nah, untuk itu ya kita harus tahu pengertiannya. Statistika ya ilmu yang mempelajari ya. Ilmunya yang mempelajari kayak pengumpulan, penyajian, analisis, dan interpretasi data. Jadi nggak cuma ngumpulin, bisa juga disajikan kayak materi di statistik sebelumnya ya, kayak diagram-diagram kayak gitu. Nah, di sini sekarang kita bakal menganalisis juga menginterpretasi data. Atau kayak memberi kesimpulan ya. Jadi kalau ada data gimana cara nyimpulinnya ya, nanti kita pelajari. Nah, statistik ada dua. Yang pertama ada yang deskriptif, yaitu metodenya yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data, sehingga dapat memberikan informasi yang berguna. Jadi ini cuma ngumpulin sama nyajiin data aja ya. Sedangkan untuk yang inferensial, ini metodenya digunakan untuk menganalisis sampai memberikan ramalan dan penarikan kesimpulan. Oke, jadi ya ini bakal berhubungan sama penelitian pastinya ya. Jadi ini berguna banget yang buat mau melanjutkan kuliah. Jadi ya di sini yang bakal mempelajari tentang kayak tesis, terus skripsi, itu di statistik ya adanya ya, kayak meramal atau menguji suatu hipotesis ya atau pernyataan. Oke, di sini kita lihat contoh ya. Kelulusan selama 5 tahun siswa SMA Nusantara menunjukkan bahwa 70% lulus dengan nilai memuaskan. Nah, ini termasuk yang manakah? Apakah deskriptif apa inferensial? Oke, kelulusan selama 5 tahun menunjukkan 70%. Nah, 70% ini angka yang dapat atau yang didapat dari ya pengumpulan data ya. Atau ini bisa disajikan ya dalam bentuk persentase. Jadi ini sebagai statistik deskriptifnya ya, deskriptif. Karena cuma ngasih 70% nilai dah gitu doang. 7% lulus. Nah, yang kedua, seorang siswa menyimpulkan bahwa peluang dirinya akan lulus dengan nilai memuaskan adalah lebih dari 60%. Nah, di sini dia menyimpulkan bahwa peluang dirinya, artinya kalau peluang itu kayak ramalan dirinya itu lulus nilainya 60%. Nah, di sini udah ada menyimpulkan atau menduga, itu pasti udah masuk ke inferensial. Menduga, meramal gitu ya. Jadi itu perbedaan antara deskriptif sama inferensial. Oke, jadi di sini kita bakal pahami dulu dasarnya ya. Jadi di sini ada yang namanya variabel acak atau random variable. Apa sih itu? Jadi kalau ada variabel yang nilainya berupa bilangan yang didapat dari hasil pengamatan atau percobaan, itu namanya variabel acak ya. Jadi kalau kalian melakukan percobaan, pasti kayak ada hitung-hitungannya ya, kayak tinggi badan siswa nilainya segini 170 atau enggak panjang mejanya 10 cm. Nah, nilai-nilai itu yang merupakan variabel ya atau angka acak gitu ya. Atau namanya variabel acak di sini ya. Oke, nanti variabel acaknya itu dilambangi dengan huruf besar, nilainya huruf kecil ya.
Jadi kayak X sama dengan X ya. Jadi ini nih yang bentuk nilai ya. Variabelnya ini sebagai nilainya kayak 10, 12, 1, 1,5 gitu ya. Untuk X mah ya X aja ya, nggak berubah ya. Bisa X, bisa Y besar, bisa Z besar gitu ya. Jadi pasti selalu huruf besar dengan huruf kecil. Yang angka itu yang huruf kecil ya. Nanti kita lihat contohnya. Oke, jadi untuk variabel acak ada dua di sini, ada yang discrete, ada yang continue. Apa bedanya? Jadi untuk variabel acak discrete itu data yang didapatkan dari hasil mencacah. Jadi kalau mencacah itu kayak nyebutin gitu ya. Pasti nanti bilangannya berupa bilangan yang bulat ya. Kayak contohnya 1, 2, 3. Wah, mobil itu ada 5. Nah, gitu ya. Mobil itu ada 7,5 itu nggak mungkin ya. Jadi kalau pencacahan itu nilainya bulat ya. Sedangkan untuk variabel acak kontinu itu nilai yang dihasilkan dari hasil pengukurannya. Jadi ini mencacah itu kayak nyebutin jumlah gitu ya. Tapi kalau pengukuran itu kayak hasil ngukur pakai meteran kan hasilnya bisa 1,5 meter, 7,2 kilogram gitu ya. Jadi bilangannya berupa bilangan real ya, bisa koma-komaan untuk variabel yang kontinu. Jadi bedanya itu dari nilainya aja ya, antara yang discrete sama kontinu. Oke, tadi kita udah dapat discrete, kontinu. Nah, untuk discrete contoh permasalahannya kayak jumlah kelahiran. Kan kalau jumlah kelahiran kayak di desa ini angka kelahirannya mencapai 10 per hari gitu ya, nggak mungkin 11,5 per hari, masa anak dihitung koma-koma gitu ya, nggak mungkin setengah-setengah gitu ya. Terus banyak barang yang rusak, barang itu rusaknya 7,3, ada 7,3 yang rusak, nggak mungkin ya, pasti ada 10 yang rusak gitu ya, bulat gitu ya. Jumlah kecelakaan pun juga bulat ya harusnya angkanya ya, cuman kalau udah angkanya gede banget pasti gitu ya, 7,5 juta. Nah itu sama aja ya, sebenarnya bulat ya kalau dijabarin jutanya. Nah untuk yang kontinu contohnya kayak pengukuran berat badan, suhu kan 10,5 derajat gitu ya, kecepatannya 31, sekian kilometer per jam gitu ya, dan lain-lain. Oke, seperti itu ya perbedaan permasalahan dari discrete sama kontinu. Oke, paham ya. Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya. Nah, di sini kita bakal menjabarkan variabel acaknya ya. Kalau tadi itu contohnya, nah ini contoh berserta menentukan nilai-nilainya. Dina melakukan pelemparan sebuah dadu 1 kali. Jika X menyatakan dadu yang muncul, maka X dadu 1 kali. Oke, dadunya 1 ya. Berarti dadu itu pasti 1, 2, 3. Sini aja. Dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini sampelnya, ini S. Nah, katanya X menyatakan mata dadu yang muncul. Nah, karena ini sama aja ya, jadi X itu bisa kita tulis kayak S. Jadi mata dadu yang muncul kan ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6 gitu. Oke gitu ya, jadi X ini sama kayak S. Jadi kenyataannya itu S aslinya, cuman pas di sini dia menjabarkan X-nya menyatakan dadu yang muncul. Dadu yang muncul kan ya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi ini adalah variabel acaknya, ini nilai variabel acaknya ya, yang discrete. Oh ya, kita bakal nentuin juga. Jadi ini termasuk discrete. Itu nomor 1. Oke, nomor 2. Doni melempar sekeping uang logam sebanyak 2 kali. Jika ia menyatakan banyak sisi gambar yang muncul, maka Y. Oke, logam 2 kali. Berarti kalau logam 2 kali kan ada AA, AB, GA, GG. Ini sampelnya ya. Sampelnya ada 4 ya kalau 2 ya. Kalau ada 3 pasti 8.
Katanya Y menyatakan sisi gambar yang muncul. Y menyatakan banyak sisi gambar. Banyak sisi gambar. Berarti Y sama dengan apa aja tuh? Oke, lihat yang pertama nih. Sisi gambarnya ada berapa? 2 ya. Ini ada berapa? 1, ini nggak ada ya. Jadi nilainya adalah, nah ini yang nggak ada itu 0 pasti ya. Jadi A-nya ada 0 di sini, yang ini A-nya ada 1. Ini 1 ya sama aja, ini 2. Oke, gitu ya. Jadi ini yang jadi nilai dari variabel acak. Jadi bisa 0, bisa muncul 1, bisa muncul 2. Karena mau sisi gambar yang muncul. Untuk yang angka pun ya sama aja pasti ya, karena di mereka sama, setara ya. Oke, seperti itu ya untuk nomor 2. Nomor 3. Oh ya, nomor 2 ini termasuk discrete juga ya. Discrete. Nomor 3. Z menyatakan nilai ulangan matematika, maka tentang nilai Z. Nilai. Ini bisa banyak ya. Cuman ya tergantung guru. Oke, kalau saya biasanya yang berapa? Z nilai MTK. Berarti Z sama dengan, karena dia rentang nilai ya. Nilai itu kan bisa aja 0 kan. Bisa aja 10, 100, paling gede pasti 100 ya. Berarti nanti cara nulisnya gini ya. Z kecil ya, jadi Z kecil ya. Ini Z besar ya. Ini nggak ada garisnya, Z besar. Z besar nih, Z kecil. Nah, karena nolnya kena gini ya. Set. Kayak gitu ya. Jadi Z-nya itu di antara 0 sampai 100 kan tentang nilai ulangan matematik ya. Saya biasanya 0 sampai 100 ya. Ada juga yang 0 sampai 10, itu tergantung ya. Jadi intinya adalah untuk penulisan dari yang kontinu itu seperti ini ya, pakai rentangan. Kita lanjut. Nomor 4. 2 buah dadu dilempar bersamaan jika M menyatakan hasil kali 2 mata dadu. Hasil kali 2 mata dadu. 2 dadu ya? Banyak ya. Berarti M menyatakan hasil kali mata dadu. Berarti M sama dengan, oke, karena hasil kali, saya jabarin di atas ya. Saya nggak mau tulis. Pasti ada 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nih semestanya saya tulis di sini. 61, 62, 63, 64, 65, 66. Kok udah 6 aja ya? Harusnya dari dulu ya. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Ini saya jabarin dulu ya. Nanti kalian nulisnya yang bagus ya. 5 ya belum ya. 51 di sini aja. 52, 53, 54, 55, 56. Nanti kalian nulisnya ya harus berurut. Lebih bagus berurut ya nulisnya. Saya karena nggak mau jadi di atas sembarangan gitu. Ini S-nya ya. S-nya banyak. Ada 36 ya harusnya ini. Ada 36. Nah, berarti M-nya hasil kali mata dadu yang muncul. Kan matanya bisa satu-satu. Kan perkaliannya berarti 1. 1, 2 itu perkalian hasilnya 2. 2 ya.
1, 3 itu 3. 4 pasti 5 pasti 6. Nah sekarang 6, 1, 6 udah. 6, 2, 12. Nah 12 kita lewat dulu ya. 7 ada? Nggak ada 7 ya. 7, 8 ada ya. 4 kali 2 ya. 24, 42 itu 8. 9 ada. 3 kali 3. 10 ada. 5 kali 2. 11 nggak ada. 12 ada. 6 kali 2 nih. 2 kali 6 juga. 14 nggak ada ya. 7 kali 2 ya. 14 15 ada ya. 3 kali 5. 16 4 kali 4 ya. 16 17 18 6 kali 3 ada. 20 ada. 21 7 kali 3 doang nggak ada. 22 11 nggak ada. 22 23 24 6 kali 4 ya. 24 25 ada. 26 ada. 27 nggak ada. 28 nggak ada. 29 30 ada ya. 30 36 set. Oke 36 paling gede ya. 6 kali 6 nya. Oke ini banyak M nya ya. 1 2 3 ya hitung aja itu ada berapa ya. Dan ini termasuk discrete. Oke seperti itu yang nomor 4 ya. Jadi kayak variabel acak itu kayak kemungkinan semua yang muncul dari semestanya atau keseluruhannya. Jadi kalau ada kejadian pasti ada keseluruhan. Nah variabel acak itu yang mau kita munculkan ya. Mau muncul hasil kali ya seperti ini hasil kalinya. Atau bisa juga ya banyak gambar, banyak angka. Nah itu jadi variabel acak itu kayak kemauan yang kita inginkan. Jadi percobaan yang kita inginkan itu nanti kemungkinannya ada apa aja seperti itu. Oke jadi seperti itu ya contoh-contoh dari variabel acak dan variabel acak, discrete dan continue. Nanti kita lanjutkan karena untuk yang sekarang sampai sini aja ya, sedikit sekali sebenarnya. Untuk tugasnya kayaknya ada ini ya. Nih tugasnya ya. Di buku paket halamannya berapa sih lupa. Ini ada nih. Ini halaman 50 ya. Ini halaman 50. Ini halaman 51. Gimana yang harus kalian kerjakan? Nomor 1 3 2 3 4 ya. Nah, itu ada 6 soal ya. Jadi halaman 50 1 dan 3, halaman 51 1 sampai 4. Oke, ada 6 soal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.